Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 73 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hati Aiden Enzo sangat menakjubkan, dan matanya menjadi dingin. Terkunci. Begitu Forza Luis selesai berbicara, tamparan keras bergema di aula besar di lantai pertama perusahaan. Salah satu tangan Aiden Enzo melakukan kontak dengan pipi kanan Forza Luis, dan suaranya keras. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam tamparan ini. Begitu Forza Luis berdiri, tamparan ini membuatnya terhuyung-huyung, dan tamparan 5 jari berwarna merah darah langsung tercetak di wajahnya. Suasana hening sejenak, dan bajingan lokal seperti Forza Luis sering berkelahi. Namun, tamparan ini membuat seluruh otaknya berdengung. Semua orang di antara penonton tercengang. Penjaga keamanan sangat bersemangat, melihat pemuda ini berdiri, menghilangkan banyak tekanan, dan mereka semua menangis. Tentu saja, banyak orang terkejut. Apakah ini suami ketua? Aiden Enzo yang lemah itu, begitu menakjubkan. Sekarang, dia hanyalah seorang pahlawan di hati mereka. Para penonton juga menyadari setelah kejutan singkat bahwa perilaku Aiden Enzo terlalu tak terduga. Katakan dan lakukan. Di sisi yang berlawanan ada 7 atau 8 pria besar dengan tato, dan tampaknya mereka telah memutuskan untuk membuat masalah. Sungguh laki-laki. Beberapa karyawan wanita sekarang memiliki bintang di mata mereka. Aiden Enzo terlalu jantan. Melihat rekan laki-laki lain yang hadir, mereka semua memilih untuk mundur ketika menghadapi masalah. Hanya dia yang berdiri di depan. Tidak sedikit orang yang mengeluh, mengatakan, "Mengapa kamu berpura-pura agresif? Jika kamu menyinggung orang lain, kami akan menjadi orang yang tidak beruntung." Sampah yang menonjol, Ketua Vivian selesai. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Ini benar-benar di luar kendalinya. Dihadapkan dengan kritik ini, Aiden Enzo menutup telinga terhadap mereka. Namun, Vivian Low melepaskan diri dari pelukan Aiden Enzo, mengangkat alisnya, dan menatapnya dengan marah. Suaminya terlalu bodoh. Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan dia lakukan di masa depan? Vivian Low merasa kasihan pada Aiden Enzo. Ada penjaga keamanan di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Vivian Low bertanya dengan khawatir. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Forza Luis juga bereaksi sekarang. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani menendang dan menamparnya. Jika keluar, bagaimana Anda bisa membiarkan diri Anda berkeliaran di jalan Donyi? Dia kesal, menatap sepasang mata harimau merah dan berteriak, "Bocah bau, beraninya kamu memukulku. Bagus-bagus, saya telah melumpuhkan tanganmu." Orang-orang di belakangnya juga ketakutan oleh serangan Aiden Enzo. Mereka berdiri di sana dengan linglung, menatap Forza Luis di depan mereka satu persatu. Aiden Enzo menunjukkan ekspresi jijik, dan melindungi Vivian Low di belakangnya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang salah dengan memukulimu, berani menyentuh istriku? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu lagi. Sekarang ada konflik, tidak perlu menjadi pengecut. Cobalah untuk menamparkan." Forza Luis baru saja selesai berbicara, dan ada tepuk tangan meriah lainnya. Aiden Enzo menamparnya dengan backhand alami, bersih dan rapi. Luar biasa, ini adalah suara semua orang. Hei, ada semua orang hari ini, tetapi masih ada orang yang memohon untuk ditampar. Aiden Enzo menjabat tangannya, dan berkata dengan polos, "Sial, biarkan aku membunuhnya. Bunuh dia, lempar dia ke sungai." Forza Luis benar-benar kesal, dan hari ini dia kehilangan muka. Apalagi wajahnya bengkak seperti roti kukus saat ini, yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Cepat dan lindungi Direktur Vivian. Beberapa penjaga keamanan segera bergegas dan menghentikan Aiden Enzo dan Vivian Low. Jika orang-orang di seberang menjadi gila dan ketua bahkan terluka ringan, maka mereka semua harus melepas seragam keamanan mereka. Sial, berikan padaku. Sesuatu terjadi padaku, dan seseorang menutupi kita. Forza Luis menutupi wajahnya, mengangkat batang baja di tangannya, dan bergegas untuk melawan penjaga keamanan dengan teriakan keras. Aiden Enzo cukup sadar diri,
melihat bahwa Vivian Low dilindungi oleh penjaga keamanan lainnya dan mundur, dia juga akan mundur. Namun, seorang gangster bergegas menuju Vivian Low dengan tongkat. Sekarang, Aiden Enzo dalam masalah. Langkah kakinya yang hendak mundur tiba-tiba berhenti, lalu dia berdiri keluar dari keramaian, dan merebut tongkat kejut listrik dari salah satu satpam. Cepat kembali, kami yang bertanggung jawab di sini. Penjaga keamanan menyentuh pinggangnya, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Aiden Enzo, tetapi dia melihat bahwa yang terakhir telah berjalan menuju Forza Luis yang marah dengan tongkat kejut listrik. Forza Luis masih berteriak dengan marah, pukul sampai mati. Biarkan mereka mengingatnya untuk waktu yang lama. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat batang kejut listrik di tangan Aiden Enzo berderak dan memancarkan percikan listrik biru yang menikam perutnya tanpa ragu-ragu. Ingat, 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 ingat. Forza Luis dipukuli dengan tongkat listrik, berkedut di sekujur tubuhnya, memiringkan mulut dan memutar matanya, dan kata terakhir, ingat, di mulutnya terus berulang. Sampai jumpa, bye, nana. Aiden Enzo tertawa, melihat Forza Luis memutar matanya dan jatuh ke tanah dengan kepala meledak-ledak. Engah, semua orang tercengang, kaget dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tidak menyangka gaya sampah ini berubah begitu cepat. Kemudian, Aiden Enzo mengambil tongkat bius dan memanggil perusuh yang tersisa satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikannya karena dia bergerak terlalu cepat. Melihat 8 perusuh tergeletak di tanah berkedut, Aiden Enzo dengan acuh tak acuh menjatuhkan tongkat bius dan bertepuk tangan dengan ekspresi jijik. Terlalu kuat, semua orang tercengang, termasuk Vivian Low, yang memegang bibir merah cherry boss saat ini, menatap Aiden Enzo di depannya dengan tatapan luar biasa. Meskipun Vivian Low telah melihat Aiden Enzo dipukuli dengan matanya sendiri, itu sangat kuat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia menyelesaikan raksasa sosial ini sendirian. Dan hanya dengan tongkat setrum. Mungkinkah dia melakukan ini pada Francisco Ferris terakhir kali? Aiden Enzo merasa mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya, dan menoleh ke penjaga keamanan. Mengapa kamu berdiri diam? Panggil polisi. Nak, kamu dalam masalah. Bosku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Forza Luis berbaring di tanah, mengguncang tubuhnya, dia mengangkat lehernya dan mengeluarkan kalimat. Aku tidak suka orang lain mengancamku. Aiden Enzo membungkuk dan mengambil tongkat kejut listrik di tanah. Dan di depan semua orang, dia dengan sopan menikamnya lagi. Keringat deras, semua orang tercengang, terutama Melanie, yang matanya terbuka lebar. Aiden Enzo benar-benar pengecut, dia benar-benar mulai berkelahi dengan perselisihan sekecil apapun. Luar biasa, lelucon ini akhirnya berakhir di bawah penanganan Vivian Low. Kembali ke kantor, Aiden Enzo duduk di tengah tepuk tangan dan pujian dari semua orang. Di masa lalu, orang-orang ini hanya memutar mata dan memarahi Aiden Enzo. Sekarang, rasanya sangat senang dipuji dan dicari oleh orang lain. Aiden Enzo, ikut aku ke kantor. Vivian Low tiba-tiba muncul dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sebelum telinga Aiden Enzo panas, dia berjalan keluar di tengah diskusi orang banyak yang iri. Di kantor ketua, suara marah menyebar ke seluruh lantai. Aiden Enzo, siapa yang memintamu untuk campur tangan dalam urusan internal bikan kami? Kamu hanyalah suami yang tidak berguna dari Nona Vivian. Apakah kamu tahu peraturannya? Apakah kamu tahu aturan dan peraturan perusahaan kami? Seorang pria tampan memarahi Aiden Enzo dengan marah. Dengan wajah muram, berkata, Direktur Vivian, saya tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya. Perusahaan kami tidak menerima orang tidak berguna seperti itu di masa depan. Juga, untuk masalah ini, dia bertanggung jawab atas segalanya dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Edgar Digo sangat marah, dia adalah wakil direktur yang baru diangkat, dan keluarga Emer berdiri di belakangnya. Drama hari ini diaransemen oleh keluarga Emer, dan juga oleh Nyonya. Edgar Digo baru saja mengundang beberapa bajingan lokal untuk datang dan membuat masalah, tujuannya adalah untuk membuat bikan berantakan. Adapun mengapa Nyonya melakukan sesuatu pada bikan kecil, Edgar Digo tidak berani bertanya. Tapi sekarang tidak apa-apa, Aiden Enzo yang muncul entah dari mana ini benar-benar menyelesaikan masalah ini. Apalagi menurut bawahannya, dia mengejutkan 8 pria bertubuh besar di sisi berlawanan hanya dengan tongkat kejut listrik. Ini hanya omong kosong. Sebelum dia datang, Edgar Digo menanyakannya, Aiden Enzo hanyalah seorang menantu yang datang ke rumah dan makan enak. Ada apa dengan dia? Vivian Low duduk di kursi putar sofa ketua dan menatap suaminya di depannya.
Wakil Direktur Edgar, saya akan menangani masalah ini. Aiden Enzo juga bertindak untuk melindungi karyawan perusahaan. Jika ada masalah, perusahaan harus maju, bukan? Vivian Low menyela tuduhan Edgar Digo terhadap suaminya. Edgar Digo ini tiba-tiba mengudara, beberapa hari yang lalu. Dia hanya tahu bahwa keluarga Digo memiliki status dan kekuasaan tertentu di Sanjiang. Keluarga Digo juga merupakan anggota Dewan Direksi Bikan. Sekarang Bikan telah diinvestasikan 1 miliar yuan oleh Kyoto Enzo Group, dan terlalu banyak orang yang menyukai ini. Tidak, saya tidak setuju. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk ini. Edgar Digo sangat marah dan terus memarahi Aiden Enzo, perusahaan itu bukan milikmu sendiri, Vivian Low. Kamu hanyalah boneka yang diperkenalkan oleh Dewan kami Direktur, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab. Hari ini, izinkan saya menjelaskan, bagaimana jika keluarga benar-benar bermasalah karena meminum obat yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi, dia harus mengambil semua tanggung jawab, teriak Edgar Digo, menepuk meja. Vivian Low sedikit mengernyit, dia tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Aiden Enzo, tetapi jika Edgar Digo menggugat Dewan Direksi, maka masalah ini benar-benar tidak dapat diselesaikan oleh Aiden Enzo. Selesai. Aiden Enzo mengangkat bahu dan memandang Edgar Digo di depannya dengan acuh tak acuh. Apa sikapmu? Edgar Digo berkata dengan wajah muram, lihat, kamu hanyalah bagian dari sampah keluarga Low, ketika kamu berbicara denganku, bersikaplah sopan. Edgar Digo bangkit, menarik kerah jasnya, dan tampak bingung. Dia terlihat arogan dan mendominasi. Namun, detik berikutnya, Aiden Enzo berjalan ke arahnya, menatapnya dengan dingin dan berkata, siapa yang mengirimmu ke sini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Edgar Digo tercengang sejenak, menatap mata Aiden Enzo, tiba-tiba merasa bingung. Ada, apa dengan orang ini? Mengapa tidak terasa seperti sampah yang makan makanan lunak? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengirimku? Aku wakil direktur di sini. Siapa kamu? Berani bicara seperti itu padaku? Wajah Edgar Digo menjadi dingin, dan dia menatap Aiden Enzo dengan angkuh. Aiden Enzo tidak menyerah sama sekali, dan berkata dengan tenang, kalau begitu saya akan memberi Anda nasihat, Wakil Direktur Edgar, jangan memprovokasi istri saya, apalagi saya. Aiden Enzo adalah pewaris keluarga besar, jadi dia sangat akurat dalam menilai orang. Edgar Digo ini tercekik. Haha, Edgar Digo mencibir, beraninya orang yang tidak berharga mengancamnya, konyol. Dia berasal dari keluarga Digo, dan di belakangnya adalah keluarga Jinling Emer, beraninya dia, seorang idiot, berani begitu berani dan mencari kematian. Oke, Direktur Vivian, ini suamimu yang baik. Dia benar-benar luar biasa. Saya akan melaporkan masalah hari ini ke Dewan Direksi. Saya ingin melihat bagaimana Dewan Direksi akan menghadapinya. Edgar Digo memutar matanya dan mengambil keluar teleponnya akan melawan. Tapi ketika matanya kabur, telepon di tangannya menghilang. Apakah kamu tidak kekanak-kanakan? Apakah kamu tidak kompeten ketika kamu sudah dewasa dan masih membuat laporan kecil? Aiden Enzo bermain dengan ponsel yang diambil dari Edgar Digo, dengan senyuman di bibirnya. Perusahaan ini membeli semuanya. Dewan Direksi macam apa? Hanya saja Aiden Enzo telah mendelegasikan kekuasaan. Namun, dia benar-benar tidak tahu kapan Bikan menerjunkan seorang wakil direktur. Saya harus bertanya kepada Tuan Queen tentang masalah ini nanti. Sangat tidak mungkin untuk menarik Dewan Direksi dan menyerahkan semuanya kepada Vivian Low, dan membiarkannya benar-benar memiliki semua hak untuk menjalankan perusahaan. Apa yang kamu katakan? Mata Edgar Digo melebar. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani menentangnya. Dia berkata dengan marah, Direktur Vivian, lihat. Bagaimana orang seperti itu bisa dimasukkan ke dalam perusahaan kita? Oke. Vivian Low memasang wajah muram, melirik dingin ke arah Aiden Enzo dan berkata, Aiden Enzo adalah suamiku, semua orang melihat apa yang terjadi hari ini, orang luar yang membuat masalah, dan aku, Vivian Low, mengurusnya. Aiden Enzo, letakkan telepon, kamu keluar dulu. Vivian Low tahu bahwa meskipun dia adalah direktur eksekutif perusahaan dan memiliki 60% saham, dia tidak dapat memutuskan apapun hanya dengan satu kata. Ada juga Dewan Direksi di belakangnya, yang merupakan pusat kekuatan sebenarnya. Apalagi dengan suntikan modal asing dari berbagai pihak, Bikan bukan lagi Bikan asli. Baik dan jahat bercampur menjadi satu, sangat hidup. Aiden Enzo mengangkat bahu, dengan santai melemparkan telepon ke Edgar Digo,
menatap Edgar Digo dengan dingin, dan keluar. Di kantor, Aiden Enzo mendengar beberapa anggota staf wanita berbisik. Perusahaan ini memiliki wakil direktur baru, sangat tampan. Kudengar itu milik keluarga Jinling Digo, yang cukup berkuasa di Sanjiang. Tuan muda Jinling, aku sangat berharap pangeran tampan seperti itu akan menyukaimu. Kepadaku, mimpilah dirimu, jalan kecil. Setelah mendengar beberapa kata, Aiden Enzo berbalik dan berjalan keluar dari perusahaan, menelepon Tuan Quinn dan bertanya, Tuan Quinn, bagaimana situasinya dengan Bikan? Saya membelinya. Siapa itu Edgar Digo? Tuan muda, masalah ini diputuskan oleh Nyonya Emer beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa itu adalah investasi kelompok, dan pasti ada seseorang yang bisa dia percayai. Jadi dia mengatur untuk keluarga Digo di orang Jinling yang ingin membeli saham. Fergie Quinn berkata dengan hormat saat ini. Aiden Enzo mengerutkan kening, itu adalah Camelia Emer. Apakah dia mulai menyerang Vivian Low? Atau apakah Anda ingin menahan energi Anda? Oke, begitu. Aiden Enzo menutup telepon tanpa suara. Tangan Camelia Emer terlalu panjang, jadi dia harus memukulnya. Kalau tidak, dia benar-benar mengira dia adalah binatang yang terperangkap. Di sini, setelah Edgar Digo keluar dari kantor ketua, dia datang ke atap, memutar nomor, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bu, semuanya tidak berjalan baik, dan seorang pria bernama Aiden Enzo hadir, yang adalah suami Vivian Low. Di telepon, suara wanita yang agak agung menjawab, Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Edgar Digo menggertakkan giginya dengan pahit, siapa Aiden Enzo ini? Kotoran tikus merusak pertunjukan baiknya. Setelah menunggu sampai sepulang kerja, Vivian Low keluar dan berkata kepada Aiden Enzo, temani saya makan malam di malam hari, mitra perusahaan telah datang untuk membicarakan berbagai hal, ini adalah ketiga kalinya, saya tidak bisa minum, Anda bisa melakukan untukku. Aiden Enzo menjawab tanpa berpikir. Kemana kita akan pergi? Aiden Enzo bertanya dengan santai ketika dia masuk ke mobil. Dari sudut pandang Aiden Enzo sekarang, sosok Vivian Low sangat menonjol karena pengekangan sabuk pengaman. Dia dapat melihat bahwa matanya lurus, dan hidungnya sangat menawan. Sungguh angka rasio emas. Tubuh istriku sangat sempurna. Dan di dalam mobil, Vivian Low sudah melepas mantelnya. Itu adalah kemeja wanita profesional putih, yang terlihat sangat seksi dan elegan. Kempinski, Vivian Low menjawab, dan mulai merias wajahnya. Lagi pula, dia mewakili Bikan Pharmaceuticals. Masalah wajah sangat penting, dan itu adalah kerjasama yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu tentang penjualan anti kanker yang baru dikembangkan. Begitu obat baru ini berhasil diluncurkan, Bikan pasti akan mampu melejit di barisan terdepan perusahaan farmasi nasional. Hei, apa menurutmu aku bisa melakukan ini? Vivian Low melihat ke cermin dan bertanya pada Aiden Enzo. Aiden Enzo menoleh dan berkata sambil tersenyum, Oke, istriku adalah yang terbaik. Vivian Low memutar matanya ke arahnya, tetapi dia sangat bahagia di dalam hatinya, dan berkata, kamu adalah satu-satunya yang halus lidah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Aiden Enzo, temani aku ke tes kehamilan dalam beberapa hari. Aiden Enzo menjawab, aku akan menjemputmu dari pekerjaan di masa depan, jangan terlalu khawatir, kamu hamil sekarang. Vivian Low berkata, oh, saya hamil lagi. Saya bukan anak kecil, saya tahu di hati saya tidak selembut itu. Kempinski Grand Hotel rekanan yang sudah menunggu di depan pintu melihat sebuah BMW seri 5 terparkir di depan pintu. Caristo Regan berdandan khusus hari ini, mengenakan setelan rapi, yang menambah banyak poin pada wajahnya yang tampan, dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika dia melihat Vivian Low keluar dari mobil, senyum cabul muncul di sudut mulutnya. Malam ini adalah permainan yang telah dia persiapkan, selama dia memenangkan Vivian Low malam ini, dia tidak percaya bahwa wanita berpangkat tinggi ini masih bisa mempertahankan postur yang keren dan mulia di depannya. Jauh sebelum dia datang ke Sanjiang, dia telah menyelidiki Bikan Pharmaceuticals dan ketua baru, Vivian Low. Kecantikan yang langka. Sayang sekali, saya dengar ada suami yang tidak berguna dan anak perempuan yang sakit. 3 kali pertama, pembicaraan dengan Vivian Low putus dengan buruk kali ini. Bagaimanapun juga, saya harus menjatuhkan wanita ini. Dia merasa sangat bersemangat ketika memikirkan adegan wanita bertubuh panas yang telah memohon belas kasihan kepadanya sepanjang waktu. Caristo Regan menyesuaikan dasi di antara lehernya dan melangkah keluar,
ketika dia melihat Aiden Enzo yang mengikuti di belakang Vivian Low, wajahnya langsung tenggelam, bahkan mengajak seorang pria untuk makan malam, ketika saya Charisto Regan tidak ada. Charisto Regan telah mengatur permainan hari ini sejak lama, dan dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Orang yang menghalangi saya Charisto Regan mati atau cacat. Di belakang Charisto Regan adalah keluarga Regan, dan keluarga Regan memiliki hak untuk berbicara di seluruh wilayah Jiangnan. Kali ini jaring Beacon Pharmaceuticals ditutup rapat. Ini adalah sepotong lemak, jika Anda menggigit mulut Anda, itu semua uang. Lagi pula, ada investasi dari Kyoto Enzo Group. Direktur Vivian, aku sudah lama menunggumu. Charisto Regan menarik dasi di lehernya, tersenyum dan berjalan keluar, mengulurkan tangannya yang besar dan memegang tangan kecil lembut Vivian Low. Tangan kecil ini dingin, lembut dan tanpa tulang, dan kulitnya sehalus susu. Malam ini, aku harus menaklukkan wanita ini dan Beacon di belakangnya. Aiden Enzo mengikuti di belakang Vivian Low, hanya melirik Vivian Low dan melihat sedikit ketidaksenangan di wajah Vivian Low. Saya juga sangat tidak senang di hati saya, tetapi ini adalah pembicaraan bisnis, jabat tangan yang sopan, dan Aiden Enzo tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk 1 atau 2 detik, Charisto Regan terpesona oleh kecantikan Vivian Low, dia kehilangan akal untuk sementara waktu, dan bahkan lupa untuk melepaskannya. Vivian Low mengerutkan kening, dia enggan untuk datang, tetapi mengapa Beacon Pharmaceutical memiliki kerjasama bisnis dengan pihak lain, terutama masalah saluran penjualan, Vivian Low harus datang. Beacon Pharmaceutical Group baru-baru ini mengembangkan obat anti kanker jenis baru dengan tingkat kesembuhan hingga 70%. Hampir 2 kali lebih tinggi dari tingkat kesembuhan semua obat kanker yang ada di pasaran saat ini. Ini bisa dikatakan sebagai obat anti kanker paling ampuh dalam sejarah manusia sejauh ini. Terkait penelitian dan pengembangan obat anti kanker ini, Beacon Pharmaceuticals dapat dikatakan telah menghabiskan dana penelitian dan pengembangan yang cukup besar, dan masih dalam tahap uji klinis. Setelah berhasil, itu tidak hanya akan membawa keuntungan besar bagi Beacon Pharmaceuticals, tetapi juga lebih mungkin untuk menarik perhatian masyarakat internasional dan menjadi obat anti kanker pertama yang sangat efektif di dunia. Adapun obat anti kanker baru, grup Beacon telah memulai prosedur kerahasiaan tingkat tertinggi, dan hanya personel Litbang yang terlibat langsung, Direktur Grup Farmasi Beacon dan Vivian Low yang tahu. Adapun mitra penjualan obat anti kanker, pihak lain, Grup Regan, menempati sepertiga dari saluran penjualan di seluruh wilayah selatan Sungai Yangtze, dan memiliki sumber daya dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Oleh karena itu, Vivian Low juga sangat memperhatikan kerjasama dengan Grup Regan. Hanya saja persyaratan pihak lain terlalu berlebihan, dan mereka menginginkan 60% dari keuntungan. Vivian Low menarik tangannya dan tersenyum sedikit, Tuan Regan, tidakkah sebaiknya kita masuk? Charisto Regan tersenyum malu-malu dan menjelaskan, Direktur Vivian, Anda sangat cantik hari ini, saya hampir terpesona oleh Anda. Ketika Aiden Enzo mendengar ini, wajahnya menjadi dingin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berkata dengan suara dingin, kamu hantu kecil berkepala besar. Dia istriku, itu bagus. Charisto Regan pada awalnya tidak peduli dengan Aiden Enzo, tetapi ketika dia mengatakan ini, wajahnya berkedut dan dia menoleh dengan dingin menatap Aiden Enzo. Dia dalam suasana hati yang buruk pada awalnya, dan ketika dia mendengar kata-kata Aiden Enzo, dia segera melihat ke bawah dan mencibir. Ternyata Anda adalah suami sampah Direktur Vivian. Ya, saya telah mendengar tentang Anda ketika saya datang ke Sanjiang. Nah, Anda adalah pemakan yang lembut. Charisto Regan memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Ternyata ini adalah suami Vivian Low, dan benar saja, dia sangat biasa dan tidak berguna. Bagaimana orang seperti itu bisa memiliki dewi seperti Vivian Low? Aiden Enzo mengangkat bahunya, menunjukkan pandangan acuh tak acuh, dan berkata, maaf, saya memiliki masalah perut. Dokter mengatakan bahwa saya cocok untuk nasi lunak, tetapi Anda tidak setuju. Dia bisa melihat bahwa ini, Presiden Regan, tidak nyaman. Kamu, Charisto Regan benar-benar marah, dan beberapa bawahannya juga menatap Aiden Enzo. Selama Charisto Regan memberi perintah, mereka pasti akan menerkam mulut pria itu sesegera mungkin, robek. Vivian Low sedikit mengernyit, memutar matanya ke arah Aiden Enzo, dan berkata sambil terkekeh, Tuan Regan, tidak apa-apa, Aiden Enzo adalah suamiku, dia berbicara sedikit lurus, dan aku harap itu tidak akan mempengaruhi kerjasama di masa depan.
Caristo Regan mendengus dingin dengan suara. Dia memelototi Aiden Enzo dengan marah dan berkata, "Oke, demi Direktur Vivian, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini." Dia tidak ingin membuat situasinya terlalu kaku, jika tidak, pengaturan selanjutnya tidak akan mudah. Di dalam ruangan besar, Caristo Regan, Vivian Low, dan Aiden Enzo mereka bertiga yang duduk, dan ada 4 penjaga keamanan di sekitar, berdiri diam. "Tuan Regan, apa yang ingin Anda bicarakan?" Vivian Low adalah tipe orang yang tegas dan bersahaja, dia duduk dan langsung masuk. "Hei, Direktur Vivian, tidak ada orang lain malam ini, jangan panggil aku Presiden Regan, panggil saja aku Caristo." Caristo Regan tersenyum, dan ketika dia mengatakan ini, dia tidak lupa melirik dada Vivian Low. Sekilas, garis luar dan kelengkungannya luar biasa. Bunga peoni mati, dan juga romantis menjadi hantu. Menurut pendapat Caristo Regan, bisa mendorong Vivian Low malam ini dan mencium aroma menggoda di tubuhnya akan sangat berharga. Vivian Low sedikit mengernyit, dia memperhatikan mata Caristo Regan, dengan sedikit keinginan jahat. Aiden Enzo secara alami melihatnya juga, dan dia telah menempatkan Caristo Regan ini di daftar kematian di dalam hatinya. "Lalu apa yang ingin kau bicarakan?" tanyanya dingin. Caristo Regan bangkit, menuangkan segelas anggur putih untuk Vivian Low, dan segelas lagi untuk Aiden Enzo, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ayo minum dan makan dulu, dan kita akan membicarakan kerja sama nanti." Caristo Regan hanya ingin membuat Vivian Low dan Aiden Enzo mabuk untuk memfasilitasi pengaturannya nanti. Aiden Enzo melirik gelas penuh di depannya, setidaknya ada 2 atau 2. Orang ini benar-benar tidak peduli dengan Vivian Low. Senyum di wajah Vivian Low mereda, dan dia berkata dengan dingin, "Maaf, Tuan Regan, saya tidak bisa minum." Dia juga mengerti bahwa Caristo Regan sedang memikirkannya. "Tidak apa-apa, ini bukan suamimu." Caristo Regan menoleh dan menatap Aiden Enzo sambil tersenyum, dan berkata, "Bantu kamu minum." "Haha, bertarunglah denganku, aku akan membunuhmu." Selama Aiden Enzo dicurahkan, bukankah Vivian Low dengan patuh berlutut di depannya? Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Caristo Regan seperti orang idiot, dan menjawab, "Apakah kamu yakin ingin minum denganku?" "Kenapa, kamu tidak berani?" Caristo Regan mencibir dengan ekspresi lucu di wajahnya. Vivian Low menyesal berpartisipasi dalam makan malam ini, dia dengan lembut menendang Aiden Enzo di bagian bawah meja, alisnya memberi isyarat agar dia tidak impulsif. "Apakah itu laki-laki? Itu laki-laki yang telah melakukannya." Caristo Regan sangat jeli, dan ini akan menjadi kalimat yang provokatif. "Saya diremehkan." Aiden Enzo juga sedikit tidak senang ketika dia diprovokasi. Dia tiba-tiba berdiri dengan cangkir di tangannya dan berteriak. "Apa yang kamu teriakkan? Bukan minum, ayo." Pada saat ini, Aiden Enzo terlihat seperti seorang kepala tertegun yang mudah terprovokasi. "Kamu akan melakukannya dengan segelas anggur." Kola ini menghancurkan Caristo Regan. "Saya ingin melakukan bagian saya untuk menyelesaikan Aiden Enzo ini, tetapi saya tidak menyangka anak ini begitu bersemangat. Masih belum berpengalaman. Langkah selanjutnya adalah membuatnya mabuk. Selama anak ini jatuh, maka rencananya tidak akan terhalang." Sisa Vivian Low, "Hehe," Caristo Regan menyiapkan penghormatan untuknya. Vivian Low cemas, dia mengerutkan kening, dan terus mengedipkan mata pada Aiden Enzo, tetapi dia tidak memandangnya sama sekali. "Ada apa dengan suamiku? Tidak bisakah kamu melihat pihak lain mencoba membuatnya mabuk?" Vivian Low gelisah di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa terus mengedipkan mata pada Aiden Enzo. Caristo Regan sedang memegang gelas di sini, dan dia menghela nafas bersama Aiden Enzo. "Semua dalam satu minuman. Haha, minuman yang enak. Hari ini, aku telah membuat janji denganmu sebagai teman." Caristo Regan tersenyum dan menuangkan segelas lagi untuk Aiden Enzo. Aiden Enzo melihat segelas penuh anggur putih di depannya, dan tersenyum ringan di sudut mulutnya. "Minum anggur? Maaf, saya tidak minum banyak sebelumnya. Anggur kecil ini tidak cukup untuk ditonton. Ayo, saudaraku, aku menghormatimu dengan gelas ini." Caristo Regan mengangkat gelasnya, mengangkat lehernya dan selesai. Dia adalah seorang veteran dalam lingkaran bisnis, dia tidak pernah berpartisipasi dalam makan malam apapun, dan dia telah mengembangkan keterampilannya, tidak masalah memesan 3 botol Wuliangye. Terlebih lagi, Hotel Kempinski ini sudah diatur untuk orang-orangnya, jadi dia sama sekali tidak khawatir Vivian Low bisa kabur dari sini malam ini. Segar,
Saya juga bersulam untuk Tuan Regan. Baru saja saya berbicara terus terang dan menyinggung Tuan Regan. Saya harap Tuan Regan tidak keberatan. Aiden Enzo tidak bodoh, pertemuan ini hanya untuk minum bersamanya menghilangkan keraguannya. Vivian Low, yang duduk di sampingnya, sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sekarat karena kecemasan dan terus menendangnya di bawah meja, tetapi Aiden Enzo mengabaikannya sama sekali, dan hanya menyebut Charisto Regan saudaranya. Vivian Low berpikir sendiri, dia menambahkan kekuatan pada kakinya, tetapi Aiden Enzo sepertinya tidak merasakannya. Setelah minum segelas anggur, dia berteriak dengan dingin, duduk, mengulurkan tangan besar tepat di bawah meja, dan menekan Vivian Low di pangkuannya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Dia memelototi Aiden Enzo dengan marah, bibir merah mudanya bergumam ketika dia ingin berbicara. Ekspresi dewasa yang mengungkapkan keluarga putri bungsu ini jatuh ke mata Charisto Regan, dan segera membuatnya merasa seolah-olah 10.000 semut sedang melahap hatinya. Dia merasa gatal di hatinya, berharap dia bisa menggulingkan Vivian Low sekarang. Memikirkan hal ini, Charisto Regan merasakan gelombang kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang yang begitu sempurna menikah dengan orang yang tidak berharga? Seluruh wajah Charisto Regan runtuh, dia menatap Aiden Enzo dengan murung, dan bergumam di dalam hatinya, aku akan mengambil seorang wanita dengan tuan muda ini, dan aku akan membiarkanmu berbaring denganku nanti. Charisto menuangkan segelas penuh untuk Aiden Enzo, ayo, kita tidak akan kembali malam ini sampai kita mabuk. Selanjutnya, selama pertarungan setengah jam, Aiden Enzo dan Charisto Regan masing-masing minum segelas, seperti minum air putih, seluruh meja sudah minum 7 botol Dream Blue. Ini benar-benar membuat Vivian Low ketakutan, apakah mereka minum, masih? Bisakah kamu minum seperti ini, kamu mau mati? Charisto Regan memegang gelas anggur saat ini, wajahnya memerah, dan dia pusing dan tidak bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Sekarang dia hanya merasa perutnya terbakar dan sakit. Jika dia terus minum, dia takut perutnya akan berlubang. Melihat Aiden Enzo lagi, dia terlihat seperti orang normal. Charisto Regan menolak untuk menerimanya, terhuyung-huyung, menepuk bahu Aiden Enzo, dan tertawa keras, haha, ayo, minum lagi. Setelah minum gelas ini, Charisto Regan jatuh ke tanah, muntah dengan keras. Dia merasa perutnya sakit seperti pisau, dan rasanya seperti terbakar. Charisto Regan mencengkeram perutnya dan berteriak kesakitan, cepat dan bawa aku ke rumah sakit. Pengawal di sebelahnya juga bergegas, dan menyeret Charisto Regan, yang pucat dan meratap, keluar dari ruangan. Mata Aiden Enzo penuh dengan penghinaan, dan dia berpikir dalam hati, bertarung dengan saya untuk anggur, dan bertarung sampai mati. Kemudian, Aiden Enzo tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga, membuat Vivian Low di samping menatapnya seperti monster. Suamiku, bukankah kamu bodoh dengan minum? Vivian Low bertanya dengan cemas. Aiden Enzo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, suamimu bisa menahan banyak alkohol, itu tidak masalah. Faktanya, perut Aiden Enzo tidak enak. Ayo pulang. Vivian Low mendukung Aiden Enzo, keluar dari ruangan, dan kembali ke villa. Hari ini, Geraldine Sol telah membolak-balik selama sehari. Dia akan melihat Vivian Low kembali dengan Aiden Enzo, yang setengah mabuk tetapi tidak mabuk, dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, ada apa? Minum terlalu banyak, kata Vivian Low. Beberapa orang membantu Aiden Enzo masuk ke kamar, dan Vivian Low menyeka dan mengganti pakaiannya untuknya. Dia akhirnya merawat Aiden Enzo sebelum dia turun. Hei, Vivian, kemarilah, ibu ingin mengatakan sesuatu padamu. Geraldine Sol sibuk menarik Vivian Low ke bawah untuk duduk di sofa di ruang tamu di lantai 1. Ada apa, Bu? Ada apa? Vivian Low bertanya. Ibu sudah menanyakannya, jadi saya hanya ingin bertanya, bisakah Anda menambahkan saya dan nama ayah Anda ke nama villa ini? Juga, bisakah kamu menghilangkan nama Aiden Enzo? Ini adalah properti kami, tetapi tidak di tangan orang lain. Geraldine Sol berkata dengan cemas dan gugup. Vivian Low tertegun sejenak, tetapi wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata, Bu, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak membeli villa ini sama sekali, tetapi Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.